Debat presiden yang paling terakhir pada tanggal 7 Januari itu benar-benar dapat menimbulkan konflik. Ya. Karena ya adanya pandangan bahwa debat itu mengalahkan dan memenangkan. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Pada debat presiden yang sudah berlangsung 3 kali itu, ada banyak pendapat. Bahkan presiden pun juga memberikan komentar kalau di debat ketiga itu kurang memberikan edukasi. Nah, sebetulnya debat apapun bagi masyarakat di Indonesia yang pada saat sekolahnya dulu tidak pernah mendengar kata debat, ataupun kalau debat itu berdua, akhirnya debat kusir. Nah, kalau kita melihat di debat presiden itu sebenarnya ada banyak hal yang mengedukasi masyarakat. Apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam debat presiden itu? Ya, dalam debat presiden itu memperlihatkan apa yang disebut dengan argumen. Jadi para pelaksana debat calon-calon presiden dari ketiga paslon itu mempertunjukkan tentang argumen-argumen yang disampaikan. Nah, ketika menyampaikan argumen itu semuanya tertata dengan rapih, ya, secara logika bisa berlangsung secara berurutan. Lalu ada juga tentang mengklarifikasi. Nah, dalam hal mengklarifikasi itu sebetulnya untuk memperbaiki apa yang dilakukan sebelumnya dalam hal yang salah. Tetapi dalam debat kemarin justru mengklarifikasinya menyudutkan, memberikan tohoan kepada lawan debat yang lain. Nah, yang berikutnya ajaran-ajaran atau edukasi dalam debat itu tentang merespon dan meyakinkan. Respon itu bisa menjadi baik kalau pertanyaan ataupun argumen yang dikemukakan itu juga baik. Ya. Dan pasti akan meyakinkan. Siapa yang diyakinkan? Ada dua sebetulnya yang diyakinkan dalam debat presiden. Yang pertama, lawan debatnya. Ya. Orang yang berdebat itu memberikan keyakinan kepada lawannya bahwa apa yang diberikan, apa yang dipaparkan, apa yang dikemukakan dalam bernarasi itu agar lawan debat yakin. Yang kedua, yaitu audiennya. Audien di gedung itu maupun audien yang ada di luar, penonton televisi. Itu juga perlu diyakinkan oleh orang yang melakukan debat. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan edukasi dalam masyarakat. Apalagi dalam debat presiden ini tidak semata-mata dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam gedung, tetapi juga oleh masyarakat secara nasional. Bahkan secara global, secara dunia itu pun juga ditonton. Buktinya banyak orang di luar negeri sana juga memberikan komentar tentang debat presiden. Nah, yang lebih penting lagi edukasinya, yaitu ketika sang moderator memimpin, memberikan pertanyaan, mohon para paslon yang akan memberikan responnya, yang akan memberikan jawabannya, akan memberikan visinya untuk didengarkan dengan baik. Karena hanya sekali pertanyaan itu dibaca. Jadi sekali lagi, hal mendengarkan juga harus dilakukan dengan seksama oleh para debater itu. Yang kedua, yang lebih penting lagi, yaitu perlu berpikir cepat. Jadi selain mendengarkan dengan baik, harus berpikir dengan cepat. Dalam hal debat presiden wakil presiden kan ditentukan waktunya paling lama 4 menit,
lalu 2 menit, dan satu yang paling pendek 1 menit. Nah, inilah yang perlu dipikirkan oleh debater, sehingga di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan argumentasi, itu tidak sampai bertele-tele sehingga memakan waktu dan akhirnya bisa tidak terselesaikan dengan baik respon yang diberikan. Nah, itulah hal-hal yang dapat mengedukasi kepada masyarakat. Dalam hal edukasi tidak selalu berkait dengan istilah, tidak selalu berkait dengan materi, tetapi dalam debat itulah yang paling penting edukasi kepada masyarakat yang begitu luas, yaitu tentang membuat argumentasi, jangan sampai menyakitkan, lalu ada klarifikasi yang baik, dan memberikan respon serta meyakinkan. Dan yang lebih penting lagi, yaitu mendengarkan dengan baik dan berpikir dengan cepat. Lalu bagaimana dalam debat itu untuk dapat meyakinkan? Ya, dalam debat agar dapat meyakinkan itu perlu adanya fakta. Ya, fakta bisa diperoleh dari banyak hal, apalagi kalau pelaku seperti debater-debater dari mereka, baik presiden, calon presiden, dan calon wakil presiden, semuanya adalah pejabat. Maka pengalamannya itu dapat dipakai sebagai landasan untuk menyampaikan fakta-fakta yang lebih jelas. Apalagi sampai didukung dengan statistik. Tapi dalam debat itu tidak menampilkan infocus, tidak menampilkan data-data lewat infocus, sehingga data statistik tidak mungkin disampaikan. Paling tidak kalau fakta dalam bentuk statistik tidak bisa, ya diberikan contoh konkretnya. Karena contoh konkret ini memberikan dasar argumen yang dapat meyakinkan dan dapat merubah cara berpikir lawan bicara maupun audiens yang mendengarkan, yang akan memberikan penilaian, sekalipun penilaiannya tidak menggunakan ukuran. Paling tidak itu ukuran subjektivitas. Argumennya juga harus jelas. Jadi ketika memberikan meyakinkan itu, argumennya benar-benar harus jelas, dan si debater yang memberikan respon juga harus percaya diri bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar berdasarkan kepercayaan dirinya. Dan yang lebih penting lagi, jawabannya juga solid. Ya, jawabannya solid. Artinya tidak mereka-reka, ya, tidak ngalor ngidul. Seperti debat wakil presiden kemarin ada ucapan, wah jawabannya mengambang. Nah, apakah sanggahan seperti itu sanggahan yang benar menurut cara berdebat, ataukah itu cara untuk menjatuhkan? Kita tidak perlu memikir. Tetapi kalau nanti kita teruskan akan tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menjatuhkan dan tidak menjatuhkan. Dan yang penting logikanya harus konsisten dan mudah diikuti. Mudah diikuti oleh debater maupun oleh audiens yang begitu banyak dan begitu luar biasa jumlahnya. Itu yang paling penting. Dan kalau bisa, mestinya bukan kalau bisa, tetapi harus bisa bahwa cara meyakinkan itu harus senantiasa relevan dengan topik. Jangan sampai keluar dari topik. Di dalam debat presiden kemarin, yang tanggal 7 Januari itu sebenarnya ada juga yang keluar dari topiknya, sehingga itu menyerang secara pribadi. Nah, penampilannya juga perlu secara profesional. Penampilan dalam hal ini harus dilakukan tidak semata-mata di dalam berbahasa tubuh, tetapi juga
dalam hal berpakaian. Kalau kita melihat calon-calon presiden kemarin, semua sudah menampakkan keprofesionalan, baik bahasa tubuhnya maupun cara berpakaiannya sudah luar biasa. Ada yang pakai jas, ada yang pakai jaket, ada yang berbaju kemeja. Itu sudah menunjukkan hubungan profesional di dalam dirinya, meyakinkan. Dan yang lebih penting, ada etika. Ya, etika. Etika yang disampaikan mestinya berkesan baik, tapi nanti kita bicarakan secara khusus tentang etika ini. Karena di dalam debat presiden kemarin, boleh dikatakan ada etika yang dapat dinilai oleh masyarakat kurang baik. Lalu hal apa yang muncul dalam merespon? Ya, hal apa yang muncul dalam merespon? Ya, itu tergantung dari sanggahan ataupun pertanyaan, sehingga debater dalam merespon bisa saja dengan melakukan hal-hal yang dianggap menguatkan dan memberikan informasi yang baik kepada lawan debatnya, memberikan bukti, ya, data ataupun fakta, itu juga perlu, karena kalau tidak nanti bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Dan yang lebih penting lagi, bersikap terbuka terhadap ide-ide lain. Jadi ketika debat itu seringkali muncul ide-ide dari pihak lawan debat. Ya, karena di dalam debat itulah gagasan selalu bisa muncul dengan tiba-tiba. Kadang-kadang gagasan itu gila, kadang-kadang gagasan itu datar-datar saja atau malahan tidak banyak faedahnya. Nah, jadi mestilah dalam berdebat itu ketika memunculkan respon, ya harus fokus pada logika. Ya, logika dalam hal relevansi dari setiap respon, jangan sampai keluar dari apa yang dikemukakan. Nah, di dalam debat, ya, di dalam debat sebenarnya mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencari kebenaran dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Itu tujuan utama di dalam debat. Tapi dalam prakteknya tidak selalu itu dapat dilakukan dengan mudah. Malahan dalam debat itu seringkali merupakan usaha memenangkan dan mengalahkan pihak lain. Akhirnya terjadilah konflik. Nah, debat presiden yang paling terakhir pada tanggal 7 Januari itu benar-benar dapat menimbulkan konflik. Ya, karena ya adanya pandangan bahwa debat itu mengalahkan dan memenangkan. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Itu. Jadi tidak dalam usaha mencari kebenaran dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sehingga terjadilah serang-menyerang yang di luar konten atau di luar tema. Ya, kalau masalah data, karena dalam debat, data seringkali lupa ketika ditanyakan tentang data. Karena data itu bisa banyak sekali jumlahnya. Tapi paling tidak kalau data sederhana pasti ingatlah gitu. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik? Ya, cara mengatasi konflik ya dalam debat dari pihak penyelaksana debat KPU itu sudah bagus, yaitu setiap sesi ada jeda, dan jeda itulah bagian dari meredam konflik. Ya, sekalipun hanya sebentar, 1 menit, 2 menit istirahat, tapi itu dapat meredam konflik yang timbul. Kecuali
konfliknya sangat-sangat dalam dan bisa menimbulkan dendam, itu yang tidak baik. Nah, jadi untuk meredam konflik, yaitu perlu pendekatan konstruktif. Pendekatan konstruktif dari pihak debat atau orang yang memberikan respon, misalnya mendengarkan dengan rasa empati yang sangat dalam, juga memberikan atau menjaga etika diskusi, ya, dan menghindar serangan-serangan pribadi. Karena di dalam debat yang tanggal 7 itu, karena serangan-serangan pribadi, akhirnya muncullah hal-hal yang menyimpang, yaitu munculnya hal etika, masalah etika yang muncul. Ya, nanti bisalah itu dibaca di tempat-tempat yang lain, tapi masalah etika ini muncul secara khusus. Nah, sebenarnya bahasa yang digunakan juga harus santun, karena etika lepas, maka bahasanya pun juga lepas. Dan yang paling penting lagi, mesti memberikan argumen yang jelas. Ya, memberikan argumen yang jelas. Ini penting, karena dalam debat apapun yang dilakukan oleh calon presiden ini, ya, argumen sangat diperlukan, dan itu yang dapat membuka, karena argumen ini bisa mempengaruhi seseorang untuk ikut, mempengaruhi seseorang untuk yakin, mempengaruhi seseorang untuk memberikan apresiasi, dan seseorang untuk mau berubah, mau bertindak. Itulah pentingnya argumen. Jadi argumen, sekali lagi, sangat diperlukan di dalam debat, karena di dalam argumen itu dapat mempengaruhi seseorang untuk berubah, mempengaruhi seseorang untuk bertindak, dan mempengaruhi seseorang untuk menjadi lebih yakin akan apa yang disampaikan. Itu ya yang kita peroleh dari debat calon presiden dan wakil presiden.